kalau Anda seorang pengguna gaming, pemain game ya kan, dan juga seorang para profesional desain ya kan, desain ini bukan desain yang Corel Photoshop aja ya, Iya, kan? iya. Ini Corel Photoshop bisa nggak? Aduh, udah lewat dah ya, jangan ngomong Corel Photoshop gitu. AutoCAD gitu ya, ada di Nah, desain yang lebih besar-besar. kayak AutoCAD, mungkin Maya, Blender, mungkin kalau mungkin video editing Premiere atau DaVinci dan sebagainya. Ya, itu saya sarankan pakai yang H. Sebenarnya Ryzen 5000 ini untuk kebutuhan 5 tahun ke depan udah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi balik lagi, AMD adalah perusahaan teknologi. Kita nggak mungkin dong hanya membuat satu generasi 5000 doang. Oke, hari ini di Market Insight kita akan membahas satu topik ya yang menarik karena baru sekitar 2 hari atau 3 hari lalu saya membaca sebuah berita bahwa AMD akan menghadirkan prosesor seri terbarunya di Indonesia. Dan untuk membahas masalah ini saya udah kedatangan teman saya, orang dari AMD Indonesia yang kita akan ngajak ngobrol sekaligus kita bisa ngulik lebih banyak tentang AMD 6000 series. Ya, thank you Pak Aldian udah datang di studio kita. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu ya ke konektor. Oke, konektor. Perkenalkan, nama saya Aldian. Saya dari AMD Indonesia dan divisi saya adalah di notebook. Semacam itu. Oke. Bro Aldian lah, saya panggil Bro ya supaya lebih akrab. Yes. Kita akan ngobrolin tentang salah satu isu yang mungkin 2-3 hari lalu saya baca ya Pak. Kalau kita AMD di Indonesia akan segera melaunching prosesor generasi terbarunya nih. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu, kenapa sih prosesor AMD itu kok panas ya Pak? Iya. Jadi mungkin kita akan flashback beberapa tahun ke belakang deh. Saya mungkin juga akan infokan juga ke teman-teman konektor semua, kenapa sih ada isu yang menyatakan bahwa AMD itu panas. Jadi dulu di saat AMD punya produk A series A4, A6 dan yes A9 dan yang lainnya, kita menggunakan teknologi yang masih fabrikasinya 28 nanometer. Oke. Nah, di saat yang hampir berbarengan, kompetitor si biru itu sudah menggunakan 14 nanometer. Ingat, semakin kecil sebuah fabrikasi, otomatis juga konsumsi dayanya juga jauh lebih rendah. Dengan konsumsi daya yang lebih rendah, otomatis juga memberikan suhu yang jauh lebih bisa rendah juga alias lebih dingin. Yang kedua, dengan konsumsi daya yang rendah, konsumsi baterainya juga jauh lebih hemat. Nah, di saat itu udah, wah AMD dibully habis-habisan tuh, panas kayak, baterainya boros banget, ya wah itu bisa untuk godok air, ya semacam itu pokoknya udah. Dan itu saya alami waktu itu saya masuk pertama kali ke AMD dan di situ zamannya A series. Wih, saya kalau visit ke toko-toko itu, wah deg-degan. Dan faktanya juga di saat yang bersamaan AMD itu akan selalu always menjadi last choice. Betul. Orang datang Nggak ke tertarik toko, ya pasti akan pertama kali first choice-nya adalah si biru. Begitu dirayu bla 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 bla, ini ada yang kemahalan kayak atau apa? Last choice-nya adalah ini Pak. Ada AMD. nih ya AMD itu. Nah, jadi kita itu yang panas kayak yang baterainya boros, yang yang last choice, pokoknya yang jelek-jelek deh dulu AMD Aseris. Nah, sampai AMD mengeluarkan produk terbarunya yaitu Ryzen di tahun 2017. Itu sebuah evolusi baru karena AMD menggunakan bener-bener sebuah embrio yang baru, sebuah engine yang baru bagi sebuah CPU yang kita sebut sebagai Zen. Zen. Yes.
Nah, dari situ mulai berevolusi. Kita menggunakan fabrikasi yang sama persis seperti yang sebelah kita, pakai 14 nanometer tuh. Di Ryzen 2000 series laptop ya. Ryzen pertama kali, generasi pertama adalah Ryzen 2000 untuk laptop. Itu kita langsung menggunakan fabrikasi 14 nanometer. Naik ke Ryzen 3000 series kita menggunakan 12 nanometer, lebih kecil lagi, ya kan. 4000 series kita menggunakan 7 nanometer. Pertama kali di dalam sejarah laptop yang menggunakan operating system Windows yang menggunakan fabrikasi 7 nanometer baru AMD. Oke. Jadi saya nangkep nih. Jadi yang mengakibatkan image kalau AMD panas itu sebetulnya bisa dikatakan perkembangan teknologi ya. Yes. Di mana perkembangan teknologi itu AMD yang sebelumnya sedikit tertinggal, yang sekarang bisa dikatakan selangkah lebih maju ya. Betul. Dengan fabrikasi yang 7 nanometer dan lain-lain ya Pak. Tapi yang saya mau tanyain lebih detail mengenai konsumsi prosesor AMD untuk notebook ya. Seberapa besar dampaknya kalau kita menggunakan teknologi yang semakin kecil fabrikasinya itu terhadap keawetan atau performance dari notebooknya itu sendiri? Oke, kita berbicara tentang notebook nih. Sejatinya perangkat yang disebut sebagai notebook adalah perangkat mobile, alias kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa bekerja dimanapun kita berada, kita bisa berproduktivitas dimanapun kita berada. Nah, otomatis syarat yang mutlak adalah baterainya harus awet dong. Betul. Tetapi jangan sampai meninggalkan sisi performa. Padahal dua hal ini, baterai dan keawetan baterai dan performa, kadang bertolak belakang nih. Setuju. Semakin tinggi performance pasti asupan dayanya akan semakin besar. Yes, harus ada yang dikorbankan. Tetapi ya AMD harus berpikir gimana cara ini. Gini, kita beda dengan desktop mau nggak mau ya satu-satunya is powerful, harus performa. Dia nggak terlalu memikirkan soal efisiensi daya, yang penting performa. Tapi kalau laptop atau notebook, ini dua hal yang harus diperhatikan untuk si notebook. Nah, kenapa AMD sangat concern banget dengan yang namanya fabrikasi? Karena balik lagi, fabrikasi semakin kecil otomatis juga konsumsi daya lebih rendah. Dengan begitu juga otomatis juga baterainya dan suhunya juga jauh lebih rendah, baterainya juga lebih awet juga. Dan jangan lupa bahwa fabrikasi ini kalau kita lihat lagi, apa sih fabrikasi? Ada yang 14 nanometer, ada yang 12, 7 nanometer, bahkan Ryzen 6000 pakai 6 nanometer. Bahkan mungkin di smartphone kita sudah kenal yang namanya 5 nanometer. Ya, kenapa sih ngejar yang lebih kecil? Karena itu kalau kita buka ibaratnya gitu ya, itu adalah semacam transistor yang ukurannya satuannya adalah nanometer. Yes, semakin kecil otomatis juga ya tadi ya konsumsi daya juga lebih kecil, dan semakin kecil juga ukuran dari si transistor ini, otomatis juga jumlah transistornya jauh lebih banyak di dalam sebuah die processor. Permasalahannya, apa sih fungsi utamanya? Salah satu fungsi utamanya adalah mengubah dari sebuah input untuk dijadikan output. Dia yang memproses. Kita ngerain mouse nih, input tuh, kan harus diproses. Ngerain mouse dari kiri ke kanan. Dia mikir, oh Aldian nih ngerain mouse nih, maka muncul di layar output. Mouse-nya bergerak dari kiri ke kanan. Begitu juga kalau kita mau buka aplikasi, menjalankan sebuah aplikasi, itu input, ya kan, dan harus diproses. Nah, dengan banyaknya transistor yang ada dalam sebuah die processor, otomatis komputasinya juga semakin cepat. Nah, itu sebabnya efisiensinya dapat, ya kan, performanya juga dapat karena jumlah transistornya banyak, semacam itu. Oke, jadi dari penjelasannya Bro Aldian ini ya, dalam kita memilih notebook, memungkinkan kalau kita ngejar dua-duanya sekarang dengan bisa banget. Performance yang bagus, tapi daya dan keawetan baterainya juga bagus, itu dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Kalau zaman dulu kan ini bertolak belakang ya, susah. Sangat susah untuk cari dua-duanya kan. Ya harus dipilih salah satu, nggak bisa dua-duanya.
Seperti Ya. itu. Ya. Jadi dengan teknologi nanometer yang semakin kecil ini ya, bisa dibilang AMD ini terus melakukan evolusi ya, Ya. dengan performance yang lebih baik dan efisiensi yang lebih baik. Betul. Nah, karena kita udah bahas tentang performance dan kita pengen tahu lebih banyak tentang arsitekturnya AMD 6000 series ya, Ya. bisa kasih bocoran nggak? Yang AMD 6000 series ini apa aja nih kelebihan Ya. yang dibandingkan generasi-generasi sebelumnya ya? Ya, jadi gini, yang pasti tadi saya ada bocorin di depan tuh. Ryzen 6000 series menggunakan fabrikasi 6 nanometer. Ini juga yang pertama kali ada di sebuah laptop dengan operating system Windows. Ya. Yang kedua, kita juga membawa teknologi untuk GPU-nya. Ryzen 6000 series sudah built-in graphic card on board yang dinamakan RDNA 2, Radeon DNA 2, di mana RDNA 2 ini sebenarnya sejatinya adalah merupakan graphic card dedicated, graphic card yang terpisah, tetapi oleh AMD dijadikan satu, dilebur jadi satu di dalam, jadi satu dengan si CPU-nya. Otomatis secara performa graphic card jauh lebih meningkat dibandingkan dengan generasi kita yang sebelumnya. CPU pakai fabrikasi 6 nanometer, graphic card pakai RDNA 2. Oh ya, CPU tadi kita sudah kecepatannya sudah 5 GHz. Ya, jadi mungkin Itu stop paling low-nya di 5 GHz maksudnya? maksimal. Oh, maksimalnya di 5 loh, GHz ya? maksimal. 5 GHz itu ada di Ryzen 9. Oh, yang sudah oke, menggunakan 8 core 16 thread. Ya. Kecepatannya udah tinggi, 5 GHz. Fabrikasi sudah menggunakan yang 6 nanometer. Graphic card udah pakai RDNA 2. Terus kita juga menawarkan fitur-fitur lainnya karena ingat sebuah PC itu adalah rangkaian dari berbagai macam hardware dijadikan satu. Kalau kita hanya ngomong soal CPU dan GPU doang tanpa diimbangi oleh performa piranti yang lain, agak percuma ya. Karena CPU-nya gede, grafik card-nya gede, tapi mungkin lainnya kecil-kecil ya nggak imbang. Fitur lainnya apa? Kita sudah menggunakan PCI Express Gen 4 yang terbaru. Transfer rate-nya jauh lebih kencang daripada PCI Express generasi yang ketiga. Dan kita juga support dengan USB yang terbaru, USB 4.0. Ada yang bilang ini adalah Super USB kalau nggak salah, yang kecepatannya hampir 11-12 dengan punya Thunderbolt. USB 4.0. Wow. Saya sejujurnya lebih familiar dengan USB 3, 3.1, Ya, 3.2. 3.2. Berarti sekarang AMD akan mengusung teknologinya sampai ke USB 4.0 itu ya? Yes, yang dimana portnya akan jauh lebih familiar karena ya portnya port USB semacam itu. Ya, terus kita juga sudah menggunakan teknologi Wi-Fi yang 6E yang terbaru juga. Wi-Fi 6 tapi yang 6E. Yes, yang terbaru juga. AMD Ryzen 6000 juga sudah menggunakan modul RAM DDR5 yang 4600 MHz. Jadi udah kenceng banget RAM-nya. Prosesornya udah kenceng, grafik card-nya udah oke banget, piranti lainnya sudah oke banget. Artinya PC tersebut sudah sangat-sangat mumpuni untuk performa oke, efisiensi juga oke banget. Oke. Kalau tadi dibilang ya, hampir semua segmennya di AMD 6000 series ini kan di-upgrade semua, Pak. Yes. Berarti kalau andai kata nih ada konektor yang sedang mencari notebook, nggak perlu dong beli yang 5000 series, nunggu aja 6000 series kan. Karena dengan segitu banyak lini yang akan di-upgrade oleh AMD, menurut saya itu justru bisa bumerang ya, akan mematikan yang 5000 series. Nah, menurut Bro Aldian sendiri, yang 5000 series ini gimana gitu? Nih? Posisinya ada di mana nantinya gitu? Jadi gini, teman-teman konektor, jadi pertama adalah teknologi AMD sendiri itu tidak akan berhenti di dalam satu atau dua teknologi yang kita gunakan. Artinya kita akan terus-menerus berevolusi. Itu satu. Yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan Anda saat ini. Jika kita, wah nanti ada 6000 nih, yang teknologinya katanya Mas Aldian, Bro Aldian banyak banget. Tunggu yang 6000 aja deh. Bentar lagi, nanti akan muncul lagi Ryzen 7000, 8000, 9000. Terus kapan belinya?
Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda saat ini, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Ryzen 5000 ini untuk kebutuhan 5 tahun ke depan udah lebih dari cukup sebenarnya. Tetapi balik lagi, AMD adalah perusahaan teknologi. Kita nggak mungkin dong hanya membuat satu generasi 5000 doang. Kita harus upgrade tiap tahunnya. Seperti itu. Jadi saran saya yang pasti adalah sesuaikan dengan kebutuhan Anda saat ini. Jika memang saat ini aku memang untuk kerja atau untuk kuliah, ya udah mending beli sekarang juga. Oke, tadi kan Bro Aldian udah membahas dari sisi teknologinya ya. Dan kalau pemilihan notebook harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yes. Tapi gimana ya Bro? Itu setiap kita membeli notebook pasti ada dua hal yang kita pertimbangkan. Satu, performance-nya. Semakin tinggi performance, harganya juga semakin tinggi kan. Iya kan? Yeah. Dan budget kita, nggak semua orang punya budget yang unlimited atau berlimpah ya. Pasti kan ada budget tertentu yang kita miliki. Lah, kalau kita compare ya, AMD 6000 series dengan 5000 series dari segi budgeting sendiri, apa sih pertimbangannya ya? Kenapa kita lebih baik memilih 5000 series dulu atau langsung ke 6000 series? Karena satu gini ya, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa sesuaikan dengan kebutuhan Anda saat ini, ya kan? Sesuaikan dengan kebutuhan yang akan Anda lakukan saat ini juga. Nah, secara teknologi ya pasti akan meningkat terus, mau 5000 atau 6000 atau mungkin nanti besok-besok ada seri-seri 7000 dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong perbedaan antara yang 6000 5000 pasti saya juga belum lihat gapnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Tetapi yang saya ketahui bahwa dari yang kita lihat dari seri yang mungkin 4000 series, Ryzen 4000 dan 5000, itu pun harganya masih, kalau saya bilang masih kemurahan pada saat kondisi normal. Pada saat kondisi normal sebelum waktu itu ada pandemi. Ya, pada waktu itu belum ada pandemi. Nah, kalau dibandingkan dengan 6000 series, ya sebenarnya harusnya juga nggak terlalu jauh banget sebenarnya. Karena basically kita masih menggunakan core yang sama, yaitu ada yang 4 core, 6 core, bahkan yang 8 core, semacam itu. Itu aja sih. Jadi secara pricing sebetulnya menurut Bro Aldian nanti selisihnya juga akan nggak terlalu jauh ya antara 5000 sama 6000 series. Ya. Cuman yang saya lihat sih kemungkinan 6000 series akan jadi barang gaib biasanya kan. Baru pertama launching, hype, terus orang mulai cari, supply-nya terbatas. Dan otomatis kalau supply-nya terbatas, pricing akan meningkat dengan sendirinya ya. Iya, itu hukum ekonomi sih. Ya. Permintaannya tinggi, barangnya nggak sesuai, nggak sebanyak permintaan, otomatis harga naik. Dan itu terjadi di seri-seri 4000, seri-seri 5000 saat ini, bahwa permintaan dengan laptop itu saat ini sangat tinggi banget. Terlepas kemarin kita ada pandemi ya, yang kita dipaksa mau nggak mau kita harus WFH, work from home, atau mungkin sekolah daring. Kita dipaksa kebiasaan yang kita bisa meeting secara offline, ketemu banyak orang, sekolah, kita bertatap muka dengan guru dan teman-teman yang lain. Kita harus sekarang standby di rumah, ya, terus menggunakan gadget. Kalau dulu ada yang pernah bilang, udah pakai handphone aja udah cukup kok. Aduh, pusing, beneran. Kita kalau nonton video tapi kalau ngelihat teks ya gitu ya, teks dalam tulisan kecil-kecil dalam layar yang nggak gede-gede amat, yang mungil, itu pusing loh ya. Maksudnya nggak nyaman lah ya. Betul. Mau nggak mau kita harus dipaksa untuk membeli perangkat yang jauh lebih besar. Pilihannya adalah notebook. Dan yes, seumur hidup saya berkecimpung dalam dunia IT, baru pertama kali ini saya sering di WA atau di telepon, Mas Bro barangnya habis. Ya, Mas Bro ini cariin dong tipe ini karena kita ada kebutuhan untuk tipe ini. Itu belum pernah saya alami ya. Jadi pesan moralnya kalau barangnya ada, udah sesegera mungkin dibeli. Ya, betul, sesegera mungkin. Takutnya ya tadi hukum ekonomi tadi,
booming, hype, orang berbondong-bondong beli, ya kita senang ya berbondong-bondong beli Ryzen 6000. Akhirnya stoknya nggak sesuai dengan permintaan, ya kan? Akhirnya barangnya naik harganya. Jadi dalam menyikapi soal pricing itu, konektor atau pembeli juga harus tahu ya, kenapa ini harganya naik itu bukan karena AMD-nya mahal sebetulnya. Banyak faktor lain yang mempengaruhi. Nah, kalau mengenai kebutuhan sendiri ya, kita kan kebutuhan notebook itu banyak banget ya. Bisa kebutuhan untuk Office, misalkan Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint. Ada juga yang bisa kebutuhannya untuk editing foto, video, dan untuk kebutuhan gaming. Nah, kalau kita nyambung berdasarkan kebutuhan itu, prosesor dari AMD kan memiliki berbagai level ya. Itu kira-kira cocoknya gimana? Kalau Office itu kebutuhannya pakai jenis prosesor apa, editing kayak gimana gitu, Pak? Jadi gini, AMD Ryzen pada dasarnya terbagi menjadi dua tipe utama. Ada yang U dan ada yang H, teman-teman konektor. U ini untuk sebuah notebook dengan TDP atau daya yang rendah. Di Ryzen 6000 kita menggunakan daya 15 hingga 25 watt. Nah, U ini cocok untuk notebook yang menonjolkan sisi mobilitas, menonjolkan sisi thin and light, tipis ya kan, ya kayak dompet kita tanggal tua gitu ya, tipis banget ya. Curhat, oke. Ya, nah berbanding terbalik dengan si U, kita punya si H. H ini terpecah lagi menjadi 3 tipe. Ada HS dengan TDP 35 watt, high and slim. Jadi ini dikhususkan untuk diperuntukkan untuk laptop yang performa tapi dengan bodi yang slim. Ada kan, ya. Saya agak kurang suka menyebut laptop gaming karena kadang-kadang itu ada kejadian ini sedikit kita ya. Ada customer datang ke sebuah toko untuk ibu-ibu ini belikan laptop untuk anaknya nih. Kebetulan saya ada di toko, saya dimintain tolong untuk jelasin. Karena dia sukanya desain, saya tawarin lah laptop gaming. Apa yang terjadi? Loh, Mas nggak jadi beli Mas, ini laptop hanya untuk gaming doang Mas. Jadi itu sebabnya sekarang saya ingin ngubah teman-teman, kalau bisa jangan laptop gaming deh, laptop performa. Itu akan lebih general lah ya. Untuk gaming oke, untuk desain oke. Seperti itu. Nah, balik lagi. Ryzen itu yang H ada 3 tipe. HS, H, dan HX. HS ini TDP-nya atau dayanya 35 watt, high and slim. Ya. H itu high performa, ini menggunakan TDP 45 watt. Nah, ini yang paling keren nih. HX. High Extreme, ini menggunakan daya hingga 45 watt ke atas. Jadi AMD kalau yang untuk H ini untuk khusus untuk performa, bisa untuk gaming atau mungkin para content creator desain, rendering gitu ya, yang besar-besar filenya. Betul banget. Jadi kalau teman-teman nanti untuk aku hanya untuk produktivitas harian lah kayak office, browsing ya, streaming biasa, saya sarankan pakai yang U series. Ya, pakai yang U series. Jadi Anda juga nggak terlalu berat-berat juga ya, bawanya kan tipis-tipis tuh. Nah, kalau Anda seorang pengguna gaming, pemain game ya kan, dan juga seorang para profesional desain ya kan, desain ini bukan desain yang Corel Photoshop aja ya, kan? Ini Corel Photoshop bisa nggak? Aduh, udah lewat ya, jangan ngomong Corel Photoshop gitu. AutoCAD gitu ya, ada di desain yang besar-besar. Kayak AutoCAD, mungkin Maya, Blender, mungkin kalau video editing Premiere atau DaVinci dan sebagainya. Ya, itu saya sarankan pakai yang H. Terserah mau pakai yang HS, H atau HX, tergantung dari si pembeli nanti. Pembeli ya. Betul sekali. Nah, untuk prosesor 6000 series ini akan keluar untuk notebook aja atau punya ke segmen PC-nya juga ya, Bro? Kayaknya nanti ini akan 6000 ini akan ke notebook aja nanti. Ya, tapi memang di Indonesia kayaknya belum masuk ya, baru launching doang dan proses produknya masih
on shipping ya ke Indonesia ya? 6.000 seri sebenarnya sudah ada yang masuk ke Oke. Indonesia, tapi limit nggak banyak. Ada yang masuk. Cuma ini dengan adanya kemarin tanggal 14 kita official launching di Jakarta, otomatis ini secara shipping juga harus ketersediaan barang harus ada dong. Udah launching barangnya renek terus piye kan gitu ya. Kan penasaran ya, mau coba-coba kan orang-orangnya. Betul. Iya. Jadi disarankan nih buat konektor yang tertarik atau minat dengan 6.000 series, udah saatnya langsung ada barang gercep ya, Yes. langsung beli aja. Karena itu dipastikan limit sih kayaknya. Kayaknya limit, betul banget. Karena hype-nya orang Indonesia sekarang ini, kalau dulu orang melihat reviewnya produk AMD itu kayak biasa, nggak ada sesuatu yang bisa ditanda kutip banggakan. Tapi sekarang dengan kita lihat deh launchingnya Ryzen 4000 series, 5000 series itu selalu hype banget. Begitu udah muncul di channel-channel YouTube itu biasanya barangnya udah kayak kacang goreng dan ya jadi ya siapa cepat dia dapat, yang dapat terakhir harganya naik dan Pasti. biasanya seperti itu Limit kan. Ya. Kalau dari segi pricing ya, saya ngamati AMD ini kalau zaman dulu ya, karena saya juga pakai notebook prosesornya AMD. Ya. Tuh. Tapi saya tertariknya karena irit nih di budgetnya, lebih murah lah, ya. dengan spesifikasi yang mirip-mirip, harganya lebih miring. Yang saya lihat terakhir-terakhir ini AMD pricingnya menurut saya ya udah nggak begitu miring sih, mepet banget dengan kompetitor sehingga banyak yang punya image ya lebih mending pilih yang kompetitor karena gapnya udah nggak jauh gitu loh. Nah dari segi AMD sendiri gimana menyikapi hal ini? Memang karena performance-nya bagus maka harga meningkat, atau kenapa strategi pricing-nya udah berbeda dengan yang dulu ya? Ya, karena strateginya sekarang gini, kita menawarkan atau ya kita memberikan teknologi yang terbaru. Ini loh AMD punya teknologi terbaru, ya kan? Kita punya teknologi terbaru yang bahkan belum digunakan oleh si kompetitor nih. Ya otomatis secara price pasti akan naik semacam itu, dan itu saya lihat juga harusnya wajar karena yang kita tawarkan bukan teknologi yang lama ya, atau teknologi yang terbarukan atau teknologi yang di make up ulang ya kan. Ya kan, ini adalah teknologi yang baru, benar-benar baru sehingga ya dengan harga yang masih mendekati sisi sebelah, saya rasa malah kemurahan. Harusnya udah di atasnya. Karena secara teknologi kita lebih, upgrade iya, dari betul. Kalau ada yang bilang, wah kok harganya AMD kok mahal? Mahal dari mana? Kita lihat secara teknologi kita malah sekarang terdepan. Dari sisi dilihat paling gampang deh, dari fabrikasi aja kita udah paling kecil sendiri dibandingkan dengan kompetitor. Harusnya harga kita di atasnya sisi sebelah. Malah kita masih di bawahnya meskipun ya mepet lah ya, seperti itu. Jadi kayak anggapan orang bahwa menganggap seharusnya AMD lebih murah. Itu image yang harus sedikit diubah ya. Diubah. Karena yang dijual itu kan produk teknologi, berarti kalau Apple to Apple-nya ya teknologi lawan teknologi ya kan. Ya. Apa yang didapatkan dari produk tersebut. Betul. Nah, kalau melihat dengan keluarnya produk AMD 6000 seri sendiri ya, kira-kira akan mengubah peta market notebook nggak ya? Dengan jenis prosesor yang lebih kecil nanometernya, dengan hemat baterainya dan lain-lain, pasti akan geser atau gimana menurut Mas? Pasti. Karena gini, beberapa tahun belakangan ini customer kita juga lebih smart ya dalam memilih sebuah produk. Kalau dulu bisa dikatakan bukan customer adalah raja, tapi seller adalah raja. Karena dia yang akan menggiring si calon customer ini untuk membeli sebuah produk. Tetapi sekarang itu hampir sebagian besar customer itu sudah mencari informasi terlebih dahulu sebelum beli produk. Dan karena AMD sekarang waktu kita mengeluarkan produk-produk terbaru itu kita juga menggunakan teknologi yang terbaru, otomatis orang akan lebih melek lagi, sehingga secara market kalau saya lihat ya akan sangat berubah banget. Ya, orang akan dulunya mungkin kalau laptop itu atau PC itu ya si kompetitor doang, tapi sekarang kita ada opsi lain nih. Ada opsi lain ya. Itu loh.
yang mungkin bisa dilihat secara teknologi kita juga jauh lebih unggul, performa kita juga bagus, ya kan. Secara pricing juga ya 11-12 lah seperti itu dengan kubu sebelah. Artinya akan merubah secara paradigma orang dalam memilih sebuah produk. Betul sekali. Ya. Lah, nyambung mengenai performance dari AMD 6000 series itu ya. Saya penasaran dengan heat atau panas yang dihasilkan ya. Yes. Karena tadi seperti dibilang performance-nya lebih bagus, terus bisa support teknologi berbagai macam. Dari heat-nya sendiri, gimana cara ngukurnya? Apakah bakal lebih panas atau tetap dengan teknologi Zen 3 yang heat-nya itu lebih dingin nih? Kalau kemarin tim dari AMD sudah mencoba, udah melakukan testing terhadap salah satu produk yang udah keluar di pasaran. Suhu yang didapat pada kondisi beban penuh, all core jalan, semua core jalan, itu masih bertahan di sekitaran 90-95 derajat Celcius, dan itu sangat safety banget. Karena secara kondisi maksimal itu paling nggak sekitar 95 sampai 100. Di atas itu baru akan terjadi namanya Crash gitu ya? throttling. Oh, oke. Ya kan, throttling di mana kecepatan prosesor akan turun secara drastis agar suhunya tidak naik lagi dan tidak terjadi namanya overheat atau crash semacam itu. Oke. Jadi suhunya sangat terjaga dengan menggunakan core yang banyak. Kalau dulu mungkin core-nya nggak bisa banyak-banyak, suhunya terjaga, tapi sekarang karena kebutuhan orang juga, pemakai laptop juga kebutuhannya semakin banyak, ya core-nya harus banyak juga sehingga bisa memenuhi kebutuhan si customer. Tetapi kita juga harus lihat powerful efisiensi juga harus Ya, itu dua hal yang harus diperhatikan ya dalam memilih sebuah produk ya. Betul. Oke, ya tadi kan kita udah membahas dari segi performance, terus kelebihan dari AMD 6000 series ya. Mungkin pertanyaan yang paling umum dan mungkin konektor ingin tanyakan. Apa sih yang perlu kita perhatikan atau tips-tipsnya lah dalam memilih notebook, khususnya kalau kita ingin menggunakan produk AMD, baik dari segi performance, dari segi pricing, atau dari sudut pandang segi kebutuhan yang kita butuhkan. Oke, teman-teman konektor, AMD telah mengeluarkan produk terbarunya yaitu Ryzen 6000 series. Ya, di mana kita sudah menawarkan satu dari kecepatan jauh lebih tinggi, ya kan? Teknologi yang terbaru 6 nanometer, graphic card kita juga pakai RDNA 2, modul DDR5 atau LPDDR5, USB 4.0 dan lain-lainnya banyak sekali. Nah, di satu sisi juga kita masih ada Ryzen yang 5000 series. Ya, jadi saya ingin saran aja bahwa saat ini sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pada saat ini juga, kalau memang diperlukan sekarang silahkan beli. Karena apa? Kita juga nggak tahu nanti, biasanya begitu si produk ini muncul launching, hype-nya tinggi banget, diserbu habis-habisan, barangnya cepat habis. Ya. Kalau habis harganya pasti naik. Jadi saran saya pakai 5000 aja series. Boleh. Atau kalau aku pingin nyobain nih, katanya Mas Aldian ya kan? Katanya kok keren banget 6000 series, boleh silahkan. Jadi pilihan ada di Anda. Tapi jangan lupa, satu yang tidak boleh digantikan, belinya harus di SAK. Nah, ya? Boleh. Nah, terus ini Mas Aldian, kalau kita bahas mengenai segi pricing ya, pricing, user itu sering berpikir bahwa pricing itu cara mengukurnya, laptop 4 jutaan lebih murah dibandingkan yang 5 jutaan. Iya benar secara nominal. Tapi kalau kita compare secara performance ya, gimana sih sebaiknya kita menimbang ini laptop sebetulnya worth it, murah, atau terjangkau apa enggak, itu ngelihatnya gimana sih? Oke, ngelihatnya dari, kalau saya dari satu yang pasti adalah dari generasi dari prosesor sendiri. Ya, contohnya nanti Ryzen yang 6000 nanti komparnya dengan kubu sebelah yang Gen 12. Oke. Kenapa kok prosesor yang harus
pertama kali dilihat. Kadang kan prosesornya sama, yang dimainin itu SSD-nya lah, lebih besar, storage-nya lebih besar, memorinya lah dimainin. Kenapa kok prosesor gitu yang prosesor? Yang harus pertama kali kita amati sebelum membeli produk ya? Karena prosesor ini bagai sebuah otak kalau di tubuh kita. Semua aktivitas kita itu harus terkontrol atau termonitoring oleh otak. Jadi kalau mau SSD-nya gede, RAM-nya gede, tapi mungkin prosesornya generasi lama, ya percuma juga. Jadi satu yang pasti adalah dari generasi prosesornya sendiri. Contoh Ryzen 6000 komparasinya nanti dengan Gen 12 di kubu sebelah. 5000 series Ryzen dengan Gen 11 di kubu sebelah. Nah, baru kita lihat sesuaikan dengan kebutuhan kita ini, ya kan? Oh, aku seorang editing video. Kalau aku ngerender video itu filenya gede banget. Ya, Anda harus pakai mungkin storage yang lebih gede. Mungkin kan zamannya sekarang kan SSD nih. Ya, carilah minimal yang SSD yang minimal 512 GB. Semacam itu. RAM ya paling enggak 8 GB minimal, yang dual channel udahan macam itu. Oke, saya nangkep nih. Jadi kalau kita bahas soal murah apa enggaknya, mungkin sudut pandangnya adalah literasi mengenai kegunaan dari prosesornya sendiri ya. Kadang kita di AMD sendiri lah, sama-sama Ryzen 3, kenapa ini selisih harganya bisa jauh? Kenapa kok ini mahal? Kan pertanyaannya muter-muter aja Pak sebetulnya di situ. Betul. Jadi kemungkinan sih banyak banget literasi tentang teknologi prosesornya sendiri yang dari sisi pembeli itu sedikit kurang. Iya. Jadi nggak banyak yang tahu tentang sebuah literasi prosesor atau generasi dari sebuah prosesor. Bahkan ada yang ngomong contoh tadi ada yang ngomong Ryzen 3 yang satu brand A dengan Ryzen 3 di brand B sama-sama Ryzen 3-nya tapi beda harga. Tapi setelah kita lihat satunya Ryzen 3 yang seri 3250U, yang satunya lagi Ryzen 3 5300U, secara generasi udah beda. Itu signifikan banget ya nanti ketika kita gunakannya secara performance ya? Beda banget, yang satu dual core, yang satu 4 core. Satunya dual core 4 thread, yang satunya 4 core 8 thread. Oke. Jadi saya nangkep sih. Berarti maksudnya Bro Aldian ini dalam memilih notebook itu jangan buru-buru menyimpulkan dulu ya. Mungkin harus lebih memperbanyak survei dulu. Betul sekali. Jadi perbanyak, sekarang kan udah bukan sebuah rahasia umum deh ya kan, kita lihat YouTube kan, di situ banyak banget Anda tanya apapun, tanya jodoh juga bisa kayaknya di sana. Iya. Tanya apapun, perbanyak literasi teman-teman dalam mencari sebuah laptop. Ya kan, tapi jangan lupa disesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya kan. Kebutuhanku untuk desain gini, tapi budgetku minimalis. Ya, gimana ya? Ya dibalikkan lagi, kebutuhan oke, tapi jangan lupa dompet juga harus dilihat. Ya. Sama saya ingin membandingkan gini, Bro, dari segi harga di masa sekarang. Dengan investasi ya, teknologi itu kan selalu ke depan ya, bisa dibilang kan investasi. Mungkin saat ini kebutuhan kita nggak seberapa berat, tapi belum tentu kan di setahun 2 tahun lagi gitu. Dari sudut pandang Bro Aldian sendiri ya, sebaiknya kita pilih itu notebook yang kebutuhannya ngepres banget dengan kita sekarang, dengan dompet kita sekarang, atau sebaiknya kita kasih space lah, kelonggaran, supaya apabila terjadi update teknologi, update software dan lain-lain, sebetulnya jauh lebih irit gitu opsi itu daripada kita ngirit banget ketika di masa sekarang. Gimana cara melihatnya? Jadi saya setuju dengan opsi yang tadi kedua, jangan ngepres ya, betul banget. Jadi ingat, ini notebook teman-teman, kita nggak bisa seenak sendiri ngelepas ganti prosesor, ganti motherboard. Beda dengan desktop yang kita bisa copot-copot ya. Ini notebook prosesornya udah tanam ya kan. Ya udah, kita atau grafiknya udah tanam. Untuk penggunaan 3 tahun, 5 tahun ke depan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang kalau memang bisa ya Anda harus untuk spek itu harus di-spare agak lebih tinggi. Seperti itu. Agar apa? Oke, saat ini mungkin tidak dibutuhkan nih mungkin, tapi untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan
ya kan? Betul ya? Dan ketika nggak terpakai itu buangnya satu notebook ya, Iya, bukan betul. buangnya prosesornya doang loh. Iya, betul banget. Nggak bisa, satu notebooknya harus diganti. Harus diganti semua. Beda kalau desktop kita bisa copot-copot kan prosesornya ganti yang lebih gede juga bisa. Ini notebook nggak bisa gitu loh. Ya. Terus kalau kita bahas sedikit tentang gaming tadi ya, AMD kan identik dengan performance gaming yang bagus ya. Yang 6000 series ini untuk performance gamingnya bisa kasih bocoran nggak? Maksudnya akan sebagus apa nih? Oke, jadi sebenarnya saya tertariknya di U series nantinya. U series itu sebuah, tadi saya katakan bahwa sebuah laptop yang dikhususkan untuk mobilitas, untuk laptop yang lebih ke thin and light atau laptop yang atau notebook yang comfortable ya kan. Tetapi AMD pengen nunjukin, ini loh Ryzen 6000 series meskipun kita notebooknya kartu grafisnya share atau integrated ya kan, tetapi performa kita bisa loh 11-12 dengan kartu grafik yang dedicated. Nah ini sebenarnya yang mau saya highlight bahwa laptop yang tipis itu yang katanya laptop hanya untuk notebook yang untuk kebutuhan office ya. Kebutuhan office yang ringan-ringan, tapi oke juga untuk game-game yang terbaru, game-game AAA ya meskipun nggak bisa ya setting kanan jedok kanan resolusi 1080 halo ya ini bukan harus disesuaikan. Ya, tapi paling tidak Anda nyaman dapat FPS ya 30 40 udah oke lah. Anda main game-game berat ya kan AAA, Assassin's Creed atau apa yang AAA main dengan resolusi 720 settingan low atau medium, Anda dapat FPS 30-an 40-an udah oke banget, udah nyaman. Ya, seperti itu. Oke, kita udah bahas banyak ya tentang AMD 6000 series. Jadi mungkin yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Menunggu barangnya ada sehingga kita bisa nyobain apakah yang Bro Aldian tadi bilang yang seri U series 6000 series itu dibuat main game cukup nyaman gitu dengan laptop yang thin. Saya tertarik banget sih untuk tahu bakal seperti apa ya AMD 6000 series. Dan buat kalian yang mungkin cari notebook di zaman sekarang, notebook merupakan kebutuhan yang banyak orang butuhkan ya, terutama untuk yang kerja, juga main game, editing dan lain-lain. Kayak tadi diomongin, kalian harus memperhatikan dari segi prosesornya dulu yang nomor satu, karena itu yang akan mengontrol segalanya dan teknologi akan dimulai dari otaknya. Betul. Jadi kalian bisa mempertimbangkan untuk memilih produk AMD, boleh yang 5000 series, 6000 series, dan buat kalian yang masih ragu nih dengan produk-produk AMD, sekarang penjelasannya udah lengkap banget sih. Jadi panas itu udah enggak lah, udah ganti dengan teknologi baru. Masa lalu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih punya kontaknya yang masa lalu, dilupakan aja, Dell aja udah semua. Kita lihatnya masa depannya dong. Jadi bisa dicobain ya. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube kami, lalu bisa follow Instagram kami @shk.connect. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Get connected, stay connected. Terima kasih.